Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Tapi sebelumnya kita mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai dan jangan lupa ya, absensinya diisi sebagai bukti otentik. Oke, kita lanjuti pembelajaran. Dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. B. Jenis-jenis transformasi geometri. Di sini adalah yang ketiga ya. Jadi jenisnya itu yang ketiga itu rotasi atau perputaran. Rotasi adalah suatu transformasi pada perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu. Ya, oke, itu kesimpulan apanya ya, pengertiannya. Untuk lebih jelas tentang proses rotasi bisa dilihat pada jenis di bawah ini. Jadi sini ada keterangan. Anak-anak perhatikan nih. Rotasi sebesar 90 dengan pusat AB, ini dia. Apa jawabannya? Perhatikan. Ya. Di dalamnya dapat min Y tambah A tambah B. X dikurang A ditambah B. Jika rotasi sebesar 90 dengan pusat AB, maka hasilnya nanti inilah dia. Untuk selanjutnya, kalau sudah 180, ini dia min X tambah 2A min Y tambah 2B. Untuk min 90 ini berarti dia ini kan istilahnya ada melawan jarum jam, ada yang searah jarum jam gitu ya. Jadi sini dapatnya Y. Kalau untuk min 90 yaitu Y kurang B tambah A. Yang ini jawabannya min X tambah A tambah B. Oke, untuk rotasi 90 derajat dengan titik pusatnya 0. Nah, kalau di sini kan titik pusatnya AB tadi ya. Nah, yang ini sekarang yang 0. Maka jawabannya min Y X. Jadi ini dibalik nih ya. Jadi negatif, ini dia positif apanya, X-nya di belakang gitu ya. Perhatikan ya, kalau sebesar 90 dengan pusat 00. Lanjut. Kalau 180 dengan pusat 0 tadi, ini jadi X Y jadi min X min Y. Ini diingat ya, ada ketentuannya ya. Oke, selanjutnya yang terakhir min 90 derajat dengan titik 0. Jadi ini titik AB, ini titik 0 ya. Titik pusat 0 gitu maksudnya ya. Ini titik pusat AB. Jadi bedanya di sini ada penambahan si A sama si B. Kalau sini langsung menjawabnya Y min X. Oke, sampai sini ini keterangan rumus umum rotasinya. Oke, sampai sini Bapak yakin anak memahaminya. Ya, lanjut kita. Rotasi sebesar alfa dengan pusat 0. Ya, pusat 0 ini ya, titik pusat 0. 00 di sini ya. Perhatikan gambar. Ini saya buat gambarnya. Ya, titik ini di sini ada gambar kita buat. Iya. Ini titik P ini ya. X-nya dinotasikan terhadap pusat 0, Ini ya. Sebesar alfa nih. Theta ya. Sebesar theta berlawan arah jarum jam. Ini kan arah jarum jam berlawan. Bayangan adalah ini P aksen, X aksen, Y aksen dalamnya. Daerah POP, P0P itu juring kan. Ini bentuknya juring nih kan. Macam lingkaran, tapi kalau dari garis lurus ke titik ini menyentuh titik pusat itu namanya juring dalam lingkaran. Maka dikatakan daerah POP aksen ini merupakan juring lingkaran. Oke, lanjut. OP berarti mana nih? 0P ya, OP gitu ya. 0P sama dengan 0P aksen itu adalah jari-jari atau R ini ya, lembang ya. Simak dulu. Pada segitiga P0A, ini kan dia P0A, ini kan segitiga nih, kita buat nih. Nah, diperoleh X sama dengan R cos alpha
Ya, jadi kalau dia sisi samping per sisi miring itu namanya cos. Kalau sisi depan per sisi miring itu namanya sin. Maka di sini x, ini x kan samping, berarti r cos alpha. Kalau dia y berarti sin ya, r sin alpha. Karena sisi depan itu kan tegak lurus gini. Kalau sisi samping kan horizontal. Oke, lanjut. Pada segitiga, nih segitiga P aksen 0B, ini kan segitiga juga nih. Ini ada garis bantu nih Bapak buat nih, garis bantu. Sini ada titik B kita anggap. Itu yang kita anggap aja B. Diperoleh X aksennya cos ya. Perhatikan ini X aksen, ini X aksennya, X aksen berarti R cos theta ditambah alpha, ini kan ya, theta ditambah alpha. Lanjut, R cos. Jadi kalau kita ini kita jabarkan namanya. Ini rumus dasar dalam trigonometri. Jadi ini dia R cos alpha dikali cos theta dikali cos alpha dikurang. Jadi kalau sini lambangnya kalau untuk cos ya, kalau sini positif, sini negatif. Itu rumus dasarnya ya. Nah, jadi R cos theta dikali cos alpha dikurang R sin theta kali sin alpha. Ini rumus dasar. Lanjut. Maka hasilnya ini dia. Ini X cos theta ya dikurangi sin theta. Itu ini dia. Lanjut. Nanti aksennya kita lihat. Oke, lanjut. Nah, di sini Y aksen. Tadi kan ini aksennya ini ya. Nah, di sini hasil untuk si lambang tentang cos dan sin. Untuk ini ya, X aksennya. Nah, untuk Y aksennya R sin theta dalam kurung ini ya, dalam kurung theta ditambah alpha. Itu rumus dasarnya R sin theta dikali cos alpha ditambah R cos theta dikali sin, atau gini sin cos tambah cosin gitu ya. Itu rumus dasarnya aja. Jadi sini tetap, kalau ini kan tambah, nah ini tetap tambah kalau di dalam sinus. Tapi kalau di dalam cos, kalau sini positif sini negatif, kalau sini negatif sini positif, gitu aja ya, supaya mengingat aja. Itu rumus dasarnya. Nah, disinilah kita dapat nanti X ini dia ya, X sama dengan sin theta ditambah Y cos theta. Jadi kalau di sini tadi kan dari sudut cosnya, dari sini dari sudut sinnya ya. Inilah apa yang Bapak terangkan dari ilustrasi gambar ini. Lanjut. Jadi tadi bayangan titik PX ini ya, P dalam kurung XY yang dinotasikan terhadap pusat 0 tadi ya, sebesar theta berlawan arah jarum jam adalah ini P aksen, X aksen, Y aksen dengan kita ini memakai sistem matriks ya. X aksen tadi ini kan dia kita buat nih. Ini kita pilih sini X cos theta. Kalau di sini kan kita theta ya. Sini kita ganti alpha untuk memudah aja ya. Biasanya dipakai ini rumusnya ya. Y aksen tadi nih, nah ini tadi ya, sin alpha ditambah Y cos alpha gitu ya, sehingga diperoleh supaya nanti rumusnya ini Bapak buatnya. Nah, jadi Y aksen sama dengan cos theta dikurang sin ya. Jadi ini dia, ini matriksnya, bukan cos theta, ini min sin theta, sin theta cos theta. Jadi sini negatif ya, dikali XY gitu ya. Rumusnya berdasarkan dari mana? Dari sini cos, ini kan nampaknya ini sinnya negatifnya, ini kan positif, ini kan positif. Jadi dasarnya dari sini, dari aturan tadi ini ya. Jadi ini rumus dasar dari matriks untuk mencari rotasi ya, mencari apa namanya, objek yang dirotasikan. Inilah rumusnya. Lanjut untuk aljabarnya dinotasikan. Kalau aljabar ini berdasarkan rumus tadi yang kita bahas pertama tadi. Nah, ini secara aljabarnya ini jawabannya, tapi kita memakai lambang rumus
jadi rumus saja. Kalau ini kita mencari jalan, kalau ini lihat rumus saja. Kalau umpamanya 0 derajat berapa, kalau 90 derajat berapa, kalau dia didasarkan dari titik 0 gitu ya. Jadi kita memakai ini dulu, ini nanti kapan kita buat bentuknya, tapi dia membuat nanti ada tabel, umpamanya tabel di sini. Kita lihat tabel sudut-sudutnya, kalau dia 90, kalau 60 berapa, pakai ini. Jadi ada 3 nih ya. Pertama jawabannya kalau sistem ini min y x, lanjutannya min x min y, lanjutannya yang ketiga y min x. Jadi ada 3 jawaban seperti ini. Kita memakai sistem matriks saja. Ini dulu yang Bapak sampaikan, nanti kita buat latihan. Oke, kita masuk contoh. Jadi contoh sini kita buat, tentukan bayangan dari A 2, 5 dirotasikan terhadap pusat 0 ya. Kita tadi kan bahas tentang terhadap pusat 0 ya, sebesar 60 derajat berlawanan arah jarum jam. Penyelesaian. Rotasi sebesar 60 derajat berlawanan arah jarum jam. Titik awalnya itu atau objeknya 2, 5 ini tadi ya. Berarti x nya 2 dan y nya 5. Ingat ya, maka x asennya ini kan sesuai rumus tadi kan, y, jadi x asennya x cos theta dikurang y sin theta. Oke, lanjut. Ini kan untuk dasar aja, untuk rumus matriks tadi ya. Nah, di sini kita pakailah nih rumus theta. Ini rumus saja, tapi kita pakai alpha ya. Ada masalah gitu ya. Nanti masalahnya ada penjumlahan antara theta dengan alpha. Jadi rumus dasarnya cos alpha sin aja dikalikan seperti ini. Kalau dia tadi kan diminta sebesar 60 derajat, kita isi aja langsung sini 60 derajat ya. Dari titik 0 tadi kita putarkan 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat dikalikan dengan titik objek tadi. Ini dia. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita hafal rumus istimewa kan, sinus 0, sinus 30, sinus itu kan sudut istimewa kan, sampai sinus 60, 100, 360 itu kan sudut istimewa. Jadi kalau sudah paham itu ya, kita tinggal isi aja berapa cos 60. Di sini kita jawablah cos 60 itu adalah setengah, kemudian sin 60 itu adalah setengah akar 3. Tapi karena di sini ada negatif, kita letakkan negatif nih. Dia kan positif sebenarnya, tapi karena ada sini lambang negatif, maka min setengah akar 3. Nah, sin 60 ini dia kan positif kan. Kemudian tadi cos 60 adalah setengah ini. Nah, kita kalikan sama 2, 5 ya, titik objek tadi. Lanjut. Ya, hasilnya berapa? Udah. 2 kali setengah itu kan 1. 2 dikali 1 bagi 2 kan 1, gitu ya caranya. Nah, kemudian ini setelah ini kan kali kemana? Dari sini. Jadi ini kalikan sini kan. Jadi rumus matriks jangan lupa, min setengah ini kan kalikan 5 ini, jadi 5 per 2 akar 3. Kenapa bahasanya di sini dikurang? Karena ini kan negatif ya, perhatikan. Atau kan kalau bahasanya kan ditambah gitu kan, tapi karena ada negatif sini ya, jadi pengurangan ya. Nah, lanjut. Setengah kali 2 1 kan, habis kan. Nah, kan nggak ada di depan ini, tinggallah akar 3. Ini dia. Kemudian setengah kali 5 itu 5 per 2. Ini kan ditambah, kan rumus dari awal kita udah tahu kan, ini ditambah. Jadi sini kita lihat, perhatikan aja. Lanjut. Jadi bayangannya titik A25 tadi adalah ini. Kita tulis di sini setengah dikurang 5 per 2 akar 3. Bisa ditaati lagi? Nggak bisa ini. Kemudian
akar 3 ditambah 5 per 2. Itu bahasannya ya. Jadi di sini kita lihat hasilnya dari bilangan ini. Kalau kita bilang ini kan nggak bisa diotak-atik lagi, udah bentuk seperti ini. Nah, bagaimana tentang gambar? Perhatikan. Nah, inilah dia, kita misalkan gambar ilustrasinya. 2 titik awal tadi kan 2, 5 kan. Nah, kita rotasikan 60 derajat kan gitu. Ini hasilnya. Kok di sini posisinya? Nah, kalau kita cari perhitungannya ini 1, ini ya tekniknya ya. 2 kali 1 ini berapa? 2 dikurang 5 berapa? Min 3 per 2 berapa? Nah, itu kita pakai desimalnya, maka kita dapat seperti ini kan, dia negatif. Nah, jadi ketentuannya kita pakai ini, tapi kita untuk mencari titik koordinatnya ini ya, itu harus pakai desimal. Lanjut yang ke ini, 5 bagi 2 berapa? Kan itu berapa 5 bagi 2? Nah, pakai desimal kan gitu. Jadi berapa? 2, nah, dari sini dia, ini kita anggaplah dia akar 3-nya. Maka posisinya ini 2,5. Ini kan 2,5. Ini ilustrasi. Ini Bapak tidak buat sengaja tentang desimalnya, karena kita akan memakai seperti ini aja. Cuman kita lah menjawab sistemnya bentuk desimal dulu, baru kita masukkan ke dalam ukuran ini. Jadi mencari desimalnya kita, tapi tidak tertulis ya, hanya di sele-sele, dan kita tetapkan di sini. Jadi hasilnya ini memang bentuknya kayak gini, tapi kita cari desimalnya. Inilah dia. Jadi inilah hasil dari tentuan bayangan A25 itu bila dirotasikan 60 derajat, maka inilah dia. Oke, sampai sini Bapak, mungkin Anda bisa. Oke, lanjut. Rotasi sebesar alfa dengan pusat 0. Ya, ini 00. Kemudian dirotasikan lagi sebesar beta dengan pusat yang sama. Jadi sebesar alfa dirotasi lagi sebesar beta dengan pusat yang sama. Lanjut. Ini dia. Jadi kita buat keterangannya. Ini kita seperti ini ya. Ini kan pertama tadi P, X, Y. Ini pertama, yaitu sudutnya alfa ya kan. Terus kemudian kita pakai ya sama seperti tadi kan. Jadi kita buat lagi. Ya, ini dia hasil dari bayangan. Kita buat rotasikan lagi ini. Jadi sudah alfa ini kita rotasi lagi. Ini kalau kita lihat kan berdasarkan mapa perlawan jarum jam ya, perhatikan nih ya. Nah, sini betanya. Lanjut. Kemudian bayangan titik P ini ya, XY yang dinotasikan terhadap pusat 0 ini tadi sebesar alfa. Ini sebesar apa tadi bayangan ini kan. Kemudian dirotasi lagi sebesar beta. Kita rotasi lagi ini. Ini kita rotasikan seperti ini. Maka didapat X aksen sama dengan X cos alfa tambah beta. Jadi kita tinggal nambahkan aja alfa tambah beta ini seperti ini, dikurang. Ingat tadi ya, bahas contoh awal tadi tentang rumus dasar kosinus sinus ya. Jadi ini, jadi X cos alfa ditambah beta dikurang Y sin alfa tambah beta. Yang untuk Y aksennya berarti X sin alfa ditambah beta ditambah nih ya Y cos alfa tambah beta, sehingga diperoleh X aksennya. Ini rumusnya. Jadi kalau tadi kan sini satu satu besar sudutnya ya, alfa atau theta, ini kita tambah aja karena dia kan menambah lagi. Jadi kan dirotasikan lagi sebesar beta, maka tambahkan aja. Jadi hanya tentang penambahan di sudutnya ini. Rumusnya tetap cos min sin, sin cos dikali dengan XY. Itu ya rumus matriksnya dalam mencari rotasi ini ya. Oke, lanjut.
dinotasikan. Jadi seperti ini ya. PX ini seperti jawaban tadi juga. Jadi seperti ini jawabannya. Bisa min Y X, bisa min X min Y, dan sebaliknya min Y min X. Ini ya. Nanti kita lihat dari contohnya, kita lihat. Oke, masuk ke contoh. Tentukan bayangan dari A3 min 6 dirotasikan terhadap pusat 0. Jadi dari pusat 0 dulu sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita lanjutkan rotasi 30 derajat dengan arah dan pusat yang sama. Perhatikan penyelesaian. Dirotasikan titik tadi 3 min 6 sebesar A ditambah B. Kan ini dari 90 ke 30 lagi tambah 30. Ya, kita jumlahkan aja, berarti jumlahnya 120 derajat dengan pusat 0. Maka ya, kita lihat nih, perhatikan X aksen nih, tambahkan aja jumlahnya tadi nih, apa sudut pertama dengan sudut kedua untuk dirotasikan. Yang penting dia searah ya, tapi ini arahnya jarum jam, jadi melawan jarum jam gitu ya, arah berlawan jarum jam, berarti ke kiri gini ya. Nah, jumlahkan aja. Jadi sini ini hanya rumusnya, perhatikan, nanti kita isi. Jadi keterangannya 90 tambah 30. Boleh ini langsung 120 boleh. Ini pun boleh seperti ini. Dan rumusnya cos min sin cos dikalikan 3 min 6 ya kan, 3 min 6. Lanjut. Makanya perhatikan X aksen sama dengan min ya. Jadi kalau kita lihat cos 120 itu min setengah, min ini sin 120 min setengah akar 3 gitu. Sebenarnya bukan min karena ada negatifnya ini, makanya diletakkan min ya. Jadi sinus 120 itu adalah setengah akar 3, tapi karena ada negatif sin tadi kan Bapak awal tadi kan sudah Bapak sampaikan, jadi negatif dia. Oke, lanjut. Sinus 120 ini adalah setengah akar 3. Kemudian cos 120 itu min setengah ya. Jadi cos 120 itu min setengah, ini min setengah ini kan sama ini ya, diperhatikan. Oke, lanjut, kita kalikan 3 min 6 sebagai objek ya. Nah, untuk melihat bayangan dari objek ini tadi, maka kita kalikan 3 kali min setengah. Oke, lanjut kita buat di sini. Ini dia, 3/2 tambah min 6 dikali min setengah akar 3, 3 akar 3. Ini dia, karena min jumpa min kan itu positif. Lanjut, 3 dikali sini ke bawah nih, 3 kali setengah akar 3. Ini dia, jadi 3/2 akar 3 dikali min 6 dikali min setengah sama dengan min jumpa min kan positif, sama dengan 3. Nah, 6 kali 1 6 bagi 2 3, ini kan dia. Kita tekniknya dalam pecahannya, ini nggak usah Bapak terangkan lagi, kalau pecahan Anda sudah Bapak anggap bisa dalam penjumlahan perkalian pembagian. Oke, lanjut. Ini kan lihat, jadi bayangan titik A3 min 6 itu adalah bayangan ini dari sini. Ini dia, ini kan ini dia, ini. Nah, ini boleh kita desimalkan untuk mencari gambarnya. Oke, kita lihat di gambarnya. Jadi kita lihat gambarnya di sini. Nah, ini posisi awalnya kita lihat di sini mana? Ini dia. Ya. Jadi awalnya ini 3 min 6, berarti ini kita anggap aja ilustrasinya kan nih 1 2 3. Kemudian 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Ini posisinya. Gambarannya, jadi sengaja tidak saya buat 1 2 3 4 dalam sini. Ini hanya mengilustrasikan inilah dia. Oke, kemudian kita putarkan kan dia 3 kan X nya, terus min 6 ini Y nya kan ke bawah kan. Oke, lanjut kita rotasikan berapa tadi, 120 derajat. 120 derajat ya, posisinya kenapa di situ ya, perhatikan karena hasil dari sini. Kenapa di sini, perhatikan nih, min 3/2 ditambah 3 itu kalau kita kalikan gini, 2 kali 3 berapa, 6. Kemudian oke ya, 3 min 3 nih, min 3 ditambah 6 nih, 2 kali 3 tadi, 2 kali ini ya, 2 kali 3 ini kan 6, berarti ini kita jumlahkan
min 3 ditambah 6 berarti 3 kan. Nah, 3 berarti posisi 3 nya baca mana? Nah, karena ini 3 kemudian ada 2 di bawah kan. Oke ya, kan ada 2 tuh. Ini nih penyebutnya 2 ini kan, berarti 3 per 2. 3 per 2 itu sama dengan berapa? Kan 1/2. Ini dia. Nah, ini dah. Jadi angka 3 di sini. Jadi kita bagi aja kan, jadi 1/2. Ini 1/2 jadi 3 kan. Nah, ini ada posisinya. Nah, ini titiknya. Kemudian yang ini perhatikan. 3 dikalikan 3 2 dikalikan 3 nih ya. Ini 6 kan. Kemudian 3 ditambah ini perhatikan. 3 ditambah 6 9. 9 bagi 2 4,5. Ini ukurannya Bapak buat 4. Sengaja nggak saya buat di sini satu skalanya ya. Jadi hanya ilustrasikan inilah angka 4,5-nya. Jadi akar 3. Jadi posisinya ini. Nah, inilah yang dikatakan tadi bayangannya AA aksen min 3 per 2 ditambah 3 per 2 nih akar 3 ditambah 3. Jadi X nya ini setengah tadi, akar berapa tadi? Ini, akar 3, dan Y nya tadi adalah 4,5 akar 3. Inilah ilustrasinya tentang penggambarannya. Oke, sampai sini Bapak yakin. Kita masuk ke latihannya. Oke, kita masuk ke latihan. Ya, di sini latihan pertama. Tentukan bayangan dari A52 dirotasikan terhadap pusat 0 sebesar 30 derajat. 30 derajat ini berlawan arah jarum jam. Dia berlawan jarum jam ya. Yang kedua, tentukan bayangan dari A15 dirotasikan terhadap pusat 0 juga sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi semua berlawanan. Yang ketiga, tentukan bayangan dari A2-4 dirotasikan terhadap pusat 0 sebesar 60 berlawanan arah jarum jam. Kemudian dilanjutkan rotasi 30 derajat. Ya, kalau lanjut aja ini kan udah tahu berapa jumlahnya kan, dengan arah pusat yang sama. Arah pusat yang sama ya gini kalau seandainya ya. Kalau kata gini sesuai jarum jam, kalau biar ke kiri gini berlawan dalam. Dan ini sesuai dengan contoh-contoh yang Bapak terangkan tadi. Oke, sampai sini Bapak yakin anak-anak bisa menjawabnya. Dengan ini saya akhiri acara belajar ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.